Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Kita kembali lagi ke channel Adik Maxim Tutor. Di konten kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi sekaligus tragedi-tragedi atau masalah-masalah yang terjadi di saat kita narik, dan juga sebagian besar driver pasti mengalami hal ini. Gitu. Yang akan saya bahas adalah mengenai orderan-orderan fiktif yang mana sebenarnya sebagian customer mengira ada orderan-orderan fiktif yang sebenarnya itu bukan orderan fiktif, teman-teman. Banyak orderan-orderan yang bukan orderan fiktif yang mereka anggap itu adalah orderan fiktif gitu. Jadi ini antara customer dan juga antara si driver ini salah paham gitu, mana orderan-orderan yang betul-betul real dan juga mana orderan-orderan yang betul-betul penipu. Di orderan-orderan yang penipu, teman-teman, banyak yang sudah ketahui dan customer juga belum mengetahui hal ini. Jadi banyak orderan-orderan penipu itu yang itu menyuruh kita untuk membeli pulsa, mentransfer uang ke dia, dan orderan-orderan talangan lainnya yang itu akan berakibat fatal ke kita ketika kita ambil orderan tersebut. Nah, ketika kita berhadapan dengan customer yang menganggap bahwa kita mengambil atau bahwa orderan yang kita ambil itu adalah bagian dari penipuan, ini saya berikan satu pengalaman saya pribadi yang saya jalankan kemarin, di mana saya dapat orderan yang seperti ini. Ini adalah orderan talangan yang mana saya membayar orderan ini sekitar 150.000 dengan ongkir 20.000. Teman-teman lihat untuk ongkirnya dan juga untuk harga barangnya. Harga barangnya 150.000, ongkirnya 20.000. Nah, ini dianggap saya sebagai penipu oleh customer, teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman bukti chatnya dan bukti bahwa dia menyampaikan atau mengirim chat dia menganggap bahwa saya adalah seorang penipu. Ini biasanya salah paham aja, miskomunikasi. Tapi di sini saya ceritakan kronologinya dulu. Kronologinya gini, teman-teman. Ketika saya ambil orderan ini, saya sampai ke titik pengambilan barang yang mana itu adalah barang hand body. Nah, ketika saya sudah sampai di titiknya, saya sampaikan di situ berapa harga barangnya, 150.000. Uang saya sudah kasih 150.000. Nomor yang ada tertera yang sudah dia kasih di chat, saya chat WA ke customer. Saya sampaikan dengan chat awalnya, teman-teman lihat aja di bagian atas chat saya, Maxi mau antar pesanan, bisa bantu Sherlock. Harga pesanan 150 dengan ongkir 20.000. Nah, terus teman-teman, di situ saya tidak ketahui bahwa si customer ini juga mengeluh harga ongkir ke penjualnya, mengeluh kenapa mahal sekali. Dan di situ terjadilah komunikasi antara si penjual dan juga si customer yang menerima barang ini, bahwa ongkir yang mahal itu dia akan turunkan, penjual akan turunkan menjadi 10.000, dan 10.000 udah dibayarkan. Sementara saya udah sampaikan ke dia bahwa ongkirnya itu 20.000 itu. Nah, di sini miskomunikasinya. Setelah dia balas ke saya, kok Mas mahal sekali. Nah, di situ saya balas lagi dengan kata, oh iya Mbak, ternyata si penjual yang bayar 10.000, Mbaknya membayar 10.000 aja untuk tambahan ongkirnya. Nah, di situ customer mengira, Mas saya penipu, kenapa ongkirnya ditambah gitu, kenapa ongkirnya ditambah sementara harga ongkirnya cuma 10.000. Nah, di sini salah paham antara si penjual dan juga si customer. Si customer yang penerima barang ini kira saya tidak berkomunikasi dengan si penjual ini, sehingga dia menganggap bahwasanya adalah penipu, si driver penipu yang sering menambah ongkir secara sepihak, padahal itu udah ada komunikasinya sebelumnya dengan si penjual pun sudah kasih tahu ke customer bahwa ini ada kesalahpahaman gitu, dan dia tidak mau mengalah juga, sehingga saya sampaikan, Bu, ini tadi miskomunikasi, salah, jadi saya tanya langsung, apa balasannya, Allah, tiada guna atau apalah itu penyampaiannya ke saya gitu, teman-teman. Ini yang menjadi miskomunikasi antara si customer dan juga si driver dan juga si penjual. Miskomunikasi seperti ini berakibat fatal ketika ada salah satu pihak yang tidak sabar dan juga tidak menganggap itu sebagai miskomunikasi. Mereka melihat di satu sisi bahwa driver punya
atau sebagian driver itu atau sebagian oknum driver pasti mereka mungkin sudah ada pengalamannya yang mana ongkirnya dia naikkan secara sepihak. Tapi saya sarankan juga kepada customer, cobalah untuk lihat dari sisi-sisi lainnya yang mungkin itu bisa menjadi teman customer punya masukan lah, supaya tidak menganggap bahwa semua driver itu ketika ongkirnya bertambah yang sebelumnya memang tidak diketahui bahwa ongkir itu tidak bertambah, situ berpengaruh gitu. Jadi saya sarankan begitu ke teman-teman customer yang melihat video ini. Ambil komunikasi yang baik, jangan sampai menuduh customer ataupun si driver itu penipu, karena ini adalah bagian dari komunikasi aja. Kesalahan salah satu pihak itu bisa jadi masukan juga buat kita, kalau itu pun bukan bagian dari kesalahan driver itu, teman-teman gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang sama dan juga cerita-cerita pengalaman lainnya yang tidak masuk akal antara si customer, penjual dan juga driver. Tulis di kolom komentar apa cerita dari teman-teman, tolong dibagikan. Apakah itu sama dengan saya atau tidak, atau berbeda dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi driver yang jujur, terus tetap bersemangat di jalan ketika ada kesalahan seperti ini. Ambil dengan hati yang tenang dan juga dengan sabar. Orderan yang ada saya tetap antarkan. Ketika saya sudah sampai di titiknya pun saya tidak berkomunikasi lagi dengan customer, karena ketika saya tambah lagi berkomunikasi untuk menanyakan hal ini, malah tambah runyam lagi atau malah tambah panjang, yang berakibat nantinya masalah emosi yang akan semakin besar. Jadi saya antarkan barangnya, saya antar kasih barangnya, dia kasih uangnya, langsung pergi, nggak usah minta maaf atau nggak usah lagi terima kasih, karena itu sudah ada emosi yang sebelumnya itu sama-sama emosi. Dia udah marah duluan, saya mungkin juga udah marah, tapi tidak ada kata terima kasih, tidak ada kata minta maaf, langsung pergi aja. Nanti lain kali nggak usah dapatkan orderannya lagi gitu. Itu teman-teman untuk cerita pengalaman pribadi mengenai orderan yang saya dapatkan kemarin, yang itu bisa jadi masukan buat teman-teman yang narik, dan juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, bukan cuma hanya saya, tapi untuk menjual juga dan untuk customer juga. Menggunakan aplikasi itu dengan bijak dan juga berkomunikasilah dengan bijak, karena setiap perkataan dan perbuatan itu pasti ada tanggung jawabnya. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.